Oke, adik-adik selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali fokus ke ujian mandiri USU ya. Nah, bisa kita lihat di sini materi ujiannya ada 4. Nah, ini akan kita coba sharing dengan adik kami semua. Semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan bahas soal penerapan matematika. Langsung saja kita bahas. Jangan lupa adik-adik subscribe ya. Nah, kita lihat soal yang pertama. Kita baca terlebih dahulu ya supaya lebih paham. Dalam suatu pertemuan terdiri atas 10 pasangan suami istri. Dipilih 2 orang sebagai perwakilan untuk ketua dan sekretaris. Peluang terpilihnya pasangan ketua dan sekretaris jika mereka bukan suami istri adalah A. 2/15, 1/3, 18/19, 1/2, 11/20. Nah, adik-adik baik kita akan coba jawab. Nah, di sini ada 10 pasangan suami istri. Jadi kalau dia berarti acak, maka otomatis 10 pasang itu 10 pasang berarti jelas ada sebanyak 20 orang. Nah, ingat peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya kejadian per ruang sampel, gitu kan? Nah, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya ini acak berarti kita pilih misalnya ada 2 dari berarti bisa aja sama, artinya bisa suami istri pun yang enggak suami istri pun bisa gitu ya. Berarti kan logikanya kombinasi, kita gunakan kombinasi ya. Kombinasi 2, kenapa 2? Karena yang dipilih ketua dan sekretaris. Jadi ada 2 orang dari 20 gitu. Nah, adik-adik masih ingat kan rumus kombinasi tentunya ya. Kombinasi R dari N adalah N faktorial, R faktorial, N kurang R faktorial gitu ya. Nah, contohnya kan 3 faktorial berarti kita kalikan 3 kali 2 kali 1 begitu. Nah, ini jadinya apa? 20 faktorial per 20 kurang 2 kan 18 faktorial kali 2 faktorial kira-kira gitu. Nah, 20 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 faktorial aja kita buat per 18 faktorial kali 2 kali 1. Nah, ini bisa adik-adik coret saja. 20 bagi 2 itu 10, maka ini adalah 10 kali 19 hasilnya 190. Oke, bisa di situ ya. Nah, jika mereka bukan suami istri, kita anggap aja mereka itu nah, pertama kita anggap aja mereka itu adalah yang terpilih suami istri. Kita nanti komplemenkan aja ya. Andaikan yang terpilih adalah suami istri, maka tentunya berarti itu jadinya 10 pasang kan? 10 pasang. Ya kan berarti ada 10 pasang. Andaikan misalnya berarti langsung aja 10. 10 karena yang terpilih itu adalah suami istri. Berarti peluang itu terpilih suami istri kan jadinya apa? 10/190 atau 1/19. Jadi peluang bukan suami istri, langsung aja kita buat 1 dikurang yang ini 1/19 atau kita bilang 18/19. Jadi jawabannya adalah option C. Nah, seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal yang berikutnya ya. 5 siswa bernama Ani, Beta, Cynthia, Dela, dan Emi akan menempati kursi menghadap meja bundar. Peluang di mana Cynthia dan Dela tidak duduk berdampingan adalah A. 2/3, kemudian B. 2/5, C. 2/7, D. setengah, E. 1/3. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini 5 siswa ya kan berarti dari sini bisa kita buat pertama sekali kita hitung dulu yang namanya ruang sampelnya. Berarti ini ada 5 orang maka kita buat 5
kurang 1 faktorial. Jadinya kan 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24. Nah, peluang di mana Cynthia dan Della tidak duduk berdampingan. Nah, jadi kita anggap aja misalnya Cynthia itu, berarti kita anggap dulu dia berdampingan. Jadi mirip seperti soal yang pertama tadi. Berarti kalau dia berdampingan, nah kalau ini meja bundar, nah di sini kan Ani, Beta, Cynthia, kemudian Della sama si Emi. Nah, katanya kita anggap aja Cynthia sama si Della ini berdampingan. Berarti otomatis kita hitung 1, 2, tinggal 4. Ya kan? Berarti dari sini bisa kita buat NA-nya adalah 4, ya kan? 4 dikurang 1 faktorial. Nah, tapi karena Cynthia dan ini bisa bergerak, maka kita kali 2 aja. Berarti 2 kali 3 faktorial. 2 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 12. Sehingga peluang Della dan Cynthia berdampingan, berarti jadinya apa? Ya 12 per 24, artinya setengah. Berarti peluang Della dan Cynthia tidak berdampingan, kita kurangi aja. Berarti 1 kurang setengah, hasilnya setengah. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Diberikan data pada tabel berikut. Titik tengah di sini ada 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82. Di mana frekuensinya 4, 6, 8, 10, 14, X6 gitu ya. Jika pada tabel ini kuartil atas adalah 75,75, maka nilai X adalah 9, 10, 11, 12, 13. Oke, baik, kita akan coba jawab adik-adik. Pertama, di sini kan yang dikasih tahu di tengahnya. Jadi coba kita buat dulu ke tabel distribusi frekuensinya kan. Tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kan nilai lah, kita bilang nilai. Sedangkan di sini frekuensi, ini di tengahnya tadi XI-nya. Kan di sini 52 kan? 52, kemudian 57, kemudian 62, kemudian 67, 72, 77, kemudian 82. Jadi panjang kelasnya 5. Berarti 52, berarti nanti sini kan jadinya 50 sampai 50, 51, 52, 53, berarti 54, ya kan? Ini 4 tadi. Berarti sini 55 sampai dengan 59. 60 sampai dengan 64. 65 sampai dengan 69. 70 sampai 74. 75 sampai 79. 80 sampai dengan 84. Nah, jadi 4, 6, 8, 10, 14, X baru 6. Nah, katanya dia kuartil atas itu ada di sini, berarti Q3 kan? Q3-nya berarti 75,75. Nah, jadinya berarti 75,75. Berarti yang kita fokuskan itu kan berarti di sini nih. Di sini ya. Nah, ini dia. Oke, berarti 75, berarti tepi bawahnya, tepi bawah kelasnya itu berarti 74,5 kan. Nah, kemudian FK-nya itu di sini. Frekuensi kumulatifnya jumlahnya ini semua 18, 28, berarti 42. Sedangkan nanti frekuensi kuartilnya itu yang X. Oke, jadi ingat Q3 sama dengan tepi bawah plus
3/4 dari N kurang FK dibagi dengan F kuartil 3 kalikan panjang kelas. Jadi 74,5 sama dengan 75 ya, 75,5 sama dengan 74,5 plus 3/4 dari, berarti di totalnya ini semua tadi 4248 ya, berarti 48 plus X dikurangi dengan 42 per X kalikan 5 gitu. Nah 75 dikurangi dengan 74,5 jadinya kan 1,25. Nah ini sama dengan 5 kali, ya kan, 5 kali 3/4, berarti ini sama dengan 3/4 kali 48 plus X kurang 42 per X gitu. Nah kalau kita kali silang ini berarti kan jadinya 1,25 kira-kira gitu. Atau boleh kita bagikan dulu, boleh sama-sama kita bagi coba ya. Nah 5 ya, 5 kita bagi dengan 1,25. 5 dibagi 1,25 itu bisa ya, berarti 4 misalnya. Berarti di sini dapat 1, di sini 4 gitu ya. Atau 1,25 bagi 5 berarti sekitar 0,25 lah itu ya. 0,25 di sini berarti 3/4 kali 48 plus X kurang 42 per X gitu. Jadi kalau kita kali silang ini jadinya 0,25 X gitu sama dengan 3/4 kali 48 plus X dikurangi dengan 42. Jadi kalau kita kali 4 semua berarti 4 kali 0, berarti X. Yang ini jadi 3 kali 48 plus X kurang kali 4 berarti 8, 168 gitu ya. Nah berarti X sama dengan 3 kali 48 berarti 4, 144 ya kan, plus 3X dikurang 168. Nah jadinya 2X sama dengan 168 dikurang, berarti 168 dikurang 144. Jadi 2X sama dengan 24, berarti X-nya adalah 12. Jadi nilai X-nya itu adalah 12. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya mengenai limit ya. Nah, di sini limit sinus 1 kurang X kuadrat dikali cos 1 kurang X kuadrat per X kuadrat kurang 1 X menuju minus 1 sama dengan 1 min 1 2 min 2 0. Nah ini kita coba jawab. Nah di sini ada muncul kosinus. Nah apabila nanti kosinus 0 dia muncul kosinus 0 setelah disubstitusi, maka karena kosinus 0 nilainya 1 maka itu diabaikan aja. Contoh di sini kan kosinus berapa? 1 kurang X kuadrat. Kan X-nya minus 1. Jadi cos 1 kurang minus 1 kuadrat. Berarti kan cos 1 kurang 1. Berarti cos 0 nilainya 1. Jadi nggak ngaruh. Ini bisa kita coret. Tinggal limit, ya kan, sinus 1 kurang X kuadrat per X kuadrat kurang 1. Atau boleh kita buat limit, ya kan. Jadi di sini sinus 1 kurang X kuadrat per minus 1 kurang X kuadrat. Ini minus, berarti ini limit X menuju minus 1. Sinus sinus 1 kurang X kuadrat per 1 kurang X kuadrat. Jadi nilainya ini kan 1. Maka hasilnya minus 1. Jawabannya adalah option B. Gampang kan? Oke, mudah-mudahan adik kami semakin bisa dalam menjawab soalnya ya. Nah ini kita lihat. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di soal trigonometri ya.
Di sini katanya jika sinus A cos B sama dengan 1/4, cos A sin B 3/4, maka A kurang B sama dengan min pi per 3, pi per 3, pi per 6, min pi per 6, pi per 4. Nah, oke, baik, kita akan coba jawab. Di sini katanya sin A cos B itu adalah 1/4. Nah, cos A sin B itu adalah 3/4. Maka nilai A kurang B. Nah, jadi kita coba buatkan rumus sin A kurang B, itu kan rumusnya apa? Sinus A cos B kurang cos A sin B. Nah, itu rumusnya. Jadi sin A kurang B sama dengan jadinya 1/4 dikurangi 3/4. Atau bisa kita buat adalah min 2/4. Nah, sin A kurang B sama dengan min 2/4 atau min 1/2. Nah, min 1/2 itulah sin A kurang B. Berarti sin berapa yang min setengah? Kalau sin setengah kan kalau dia setengah berarti sin 30 kan. Jadi setengah itu atau A kurang B itu bisa kita bilang arkus sinus dari min setengah. Jadi nilai sinus minus setengah berapa itu gitu. Minus setengah itu sinus berapa kira-kira gitu kan. Nah, berarti kita ambil di kuadran ke berapa? Kuadran ke 3 ya. Nah, jadi hasilnya ini bisa kita buat jadinya 180 tambah 30 ya. Berarti 210 ya, 210 derajat. Atau boleh kita bilang berarti sekitar 210 per 180 pi kan. Di 3 per 2 pi kira-kira gitu. Nah, jadi dia harusnya 3 per 2 pi bukan pi per 6 ya. Tapi 3 per 2 pi. Nah, itu kira-kira untuk penyelesaiannya mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebih seperti itu. Jika ada yang mau memberikan komentar silakan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga sukses.